Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Taufan Abiuna SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan teman-teman sekalian yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Baik, pada pagi hari ini, saya Alpia Damayanti dengan NVM 212122034 berperan sebagai moderator dalam diskusi pada pagi hari ini, yaitu mengenai Pancasila sebagai filsafat negara. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok 4 terlebih dahulu yang terdiri dari yang pertama ada Alpia Damayanti, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Dinda Nurfirda. Yang ketiga ada Fajar Salam. Yang keempat ada Hesti Lestari Pancarini. Yang kelima ada Kania Sri Wahyuni. Yang keenam ada Kesya Gesani Sabira. Dan yang terakhir ada Tiara Jahra Agustin. Baik, langsung saja sebelum mulai diskusi, saya akan memaparkan terlebih dahulu rangkaian acara pada pagi hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada penyampaian materi, dan yang ketiga ada kesimpulan dan penutup. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, teman-teman sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, marilah kita buka diskusi kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga diskusi hari ini akan berjalan dengan lancar sampai akhir. Menginjak acara kedua, yaitu penyampaian materi, kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pengertian. Pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat negara terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pengertian sistem. Terdapat beberapa pendapat para ahli tentang makna dari istilah sistem ini. Menurut Amirin, istilah sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yang mengandung arti himpunan, bagian, atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan satu keseluruhan. Sistem tersusun dari sekian banyak bagian berhubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan secara teratur. Disebut sistem juga karena memiliki beberapa ciri, yaitu bertujuan, punya batas, terbuka, terdiri dari beberapa subsistem, merupakan satu kebulatan yang utuh, saling berhubungan dan saling berkaitan secara internal maupun eksternal, melakukan kegiatan transformasi, memiliki mekanisme kontrol, mampu mengatur diri sendiri dan menyesuaikan dengan diri sendiri. Menurut Ali Mudhofir, dalam suatu sistem termuat adanya sejumlah unsur atau bagian. Dalam suatu sistem abstrak, unsur ini berwujud pandangan dan ajaran tentang sesuatu hal. Yang kedua, pengertian filsafat. Filsafat yaitu suatu kebenaran yang bersumber dari akal manusia. Istilah filsafat dalam bahasa Arab adalah falsafah, dan dalam bahasa Inggris adalah filosofi. Berasal dari bahasa Yunani. Secara etimologis, filsafat memiliki pengertian sebagai cinta kebijaksanaan. Sedangkan secara umum, filsafat adalah pengertian yang sangat dalam terhadap suatu makna, kata atau hakiki. Artinya sesuatu harus dipatuhi, diikuti, dan dituruti. Dan dalam Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI merumuskan bahwa filsafat adalah pengetahuan dan menyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas, hukum, dan sebagainya daripada segala yang ada dalam alam semesta, ataupun mengenai kebenaran dan arti adanya sesuatu. Yang terakhir ada pengertian sistem filsafat secara yuridis Pancasila. Sebagai dasar filsafat, negara tertuang dalam pembukaan UUD tahun 1945 alinea 4 yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, dan seterusnya. Dengan berdasarkan kepada adalah pengertian dalam pengertian sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Pancasila dapat dikatakan sebagai sistem filsafat karena merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu kita yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat. Sistem filsafat mengajarkan tentang sumber dan hakikat realitas filsafat hidup, dan tata nilai etika. Sistem filsafat adalah kumpulan ajaran yang
terkoordinasikan, suatu sistem filsafat haruslah memiliki ciri-ciri tertentu yang berbeda dengan sistem lain, misalnya sistem ilmiah. Sekian pemaparan dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Hesti. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai alasan pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, filsafat sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Pancasila sebagai genetivus objektivus artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang. Contohnya dalam suatu bagian dari keyakinan-keyakinan yang menjadi dasar perbuatan manusia. Ide-ide filsafat membentuk pengalaman-pengalaman manusia pada waktu sekarang. Kemudian Pancasila sebagai genetivus subjektivus artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan prinsip dalam nilai-nilai Pancasila. Contohnya, kemungkinan adanya pemecahan-pemecahan terhadap problem kehidupan manusia. Jika pemecahan ini sudah diidentifikasikan dan diselidiki, maka menjadi mudahlah bagi manusia untuk mendapatkan pemecahan persoalan atau untuk meneruskan dan mempertimbangkan jawaban-jawaban tersebut. Selain itu, Pancasila juga merupakan pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara juga begitu. Sebelum seseorang bersikap atau berbuat, terlebih dahulu ia akan berpikir mengenai perbuatan yang akan dilakukan, termasuk dampak dan konsekuensinya. Hasil dari pemikiran ini merupakan suatu putusan yang disebut nilai. Kemudian yang kedua, alasan pentingnya yaitu dengan adanya hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, hakikat sila ketuhanan, yang terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Yang kedua yaitu hakikat sila kemanusiaan, adalah manusia monopluralis yang terdiri atas tiga monodualis, yaitu susunan kodrat, sifat kodrat, dan kedudukan kodrat. Kemudian yang ketiga, hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan yang terwujud dalam bentuk cinta tanah air yang dibedakan ke dalam tiga jenis, yaitu yang pertama tanah air real, bumi tempat orang dilahirkan dan dibesarkan, bersuka dan berduka yang dialami secara fisik sehari-hari. Yang kedua, tanah air formal, negara yang berundang-undang dasar dan menggariskan hukum serta peraturan menata, mengatur, memberikan hak serta kewajiban, mengesahkan atau membatalkan, memberikan perlindungan, dan menghukum dan memberikan paspor atau surat pengenal lainnya. Kemudian tanah air mental, bukan bersifat teritorial karena tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, melainkan imajinasi yang dibentuk dan dibina oleh ideologi atau seperangkat gagasan vital. Kemudian yang keempat, hakikat sila kerakyatan yang terletak pada prinsip musyawarah. Artinya keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas. Kemudian yang terakhir yaitu hakikat sila keadilan yang terwujud dalam tiga aspek. Menurut Notonegoro, sebagaimana dikutip oleh Kailan pada tahun 2013, tiga aspek tersebut yaitu yang pertama keadilan distributif. Artinya keadilan bersifat membagi dari negara kepada warga negara. Kemudian keadilan legal adalah kewajiban warga negara terhadap negara atau dinamakan keadilan bertaat. Dan yang terakhir keadilan komutatif, yaitu keadilan antara sesama warga negara. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Kania. Terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pendekatan dasar filsafat Pancasila. Ada 3 pendekatan dasar filsafat Pancasila, diantaranya adalah yang pertama, dasar ontologi Pancasila. Secara ontologis, kajian Pancasila sebagai filsafat ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Dan menurut Notonegoro, hakikat dasar ontologis Pancasila adalah manusia, karena manusia merupakan subjek hukum pokok dari sila-sila Pancasila.
Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia memiliki susunan 5 sila yang merupakan suatu persatuan dan kesatuan, serta mempunyai sifat dasar kesatuan yang mutlak yang berupa sifat kodrat monodualis, yaitu sebagai makhluk individu sekaligus juga sebagai makhluk sosial, serta kedudukannya sebagai makhluk pribadi yang berdiri sendiri sekaligus juga sebagai makhluk Tuhan. Konsekuensinya, apabila Pancasila dijadikan dasar dari negara Indonesia adalah segala aspek dalam penyelenggaraan negara dipilih oleh nilai-nilai Pancasila yang merupakan kodrat manusia yang monodualis tersebut. Dewantara 2017-11. Yang kedua, dasar epistemologi Pancasila. Dalam kajian epistemologi, Pancasila sebagai sistem filsafat ini dimaksudkan untuk sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Dan hal ini dimungkinkan karena epistemologi ini merupakan bidang filsafat yang membahas hakikat ilmu pengetahuan atau ilmu tentang ilmu. Dan kajian epistemologi Pancasila ini tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Oleh karena itu, dasar epistemologis Pancasila sangat berkaitan erat dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia. Sebagai suatu paham epistemologi, Pancasila ini mendasarkan pandangannya bahwa ilmu pengetahuan pada hakikatnya tidak bebas nilai karena harus diletakkan pada kerangka moralitas kodrat manusia serta moralitas religius dalam upaya untuk mendapatkan suatu tingkatan pengetahuan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, Pancasila secara epistemologis harus menjadi dasar moralitas bangsa dalam membangun perkembangan sains dan teknologi pada saat ini. Dewantara 2017-11. Dan yang ketiga, dasar aksiologi Pancasila. Kajian aksiologi filsafat Pancasila ini pada hakikatnya membahas tentang nilai praksis atau manfaat suatu pengetahuan tentang Pancasila. Dan istilah aksiologis ini berasal dari kata Yunani aksios yang artinya nilai, manfaat, dan logos yang artinya pikiran, ilmu, atau teori. Nah, selanjutnya, aksiologi Pancasila ini mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Istilah nilai dalam kajian filsafat ini dipakai untuk merujuk pada ungkapan abstrak yang juga dapat diartikan sebagai keberhargaan atau worth atau kebaikan, goodness, dan kata kerja yang artinya suatu tindakan kejiwaan tertentu dalam menilai atau melakukan penilaian. Penelitian 229. Secara aksiologi, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar bangsa dan negara Republik Indonesia mengandung makna bahwa setiap aspek kehidupan kebangsaan, kenegaraan, dan kemasyarakatan harus didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan yang terakhir, keadilan. Sementara itu, hakikat sila-sila Pancasila ini terlihat pada susunan kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis. Jadi, Pancasila ini merupakan suatu kesatuan majemuk tunggal karena setiap sila ini tidak bisa berdiri sendiri. Kenapa? Karena yang pertama, kesatuan sila Pancasila ini bersifat organis. Yang kedua, susunan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramida. Dan yang ketiga, perumusan Pancasila yang bersifat hierarkis dan juga berbentuk piramidal. Dan yang keempat, kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat yang diantaranya ini memiliki hal dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis dari sila-sila Pancasila. Lalu secara filosofis Pancasila ini sebagai suatu kesatuan sistem filsafat yang berbeda dengan sistem filsafat lainnya. Terima kasih, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tiara. Baik, saya Tiara Zahra Agustin, NPM 2121220029 akan menjelaskan tentang objek filsafat Pancasila. Objek filsafat Pancasila terbagi menjadi dua, yaitu objek material filsafat dan objek formal filsafat. Yang pertama ada objek material filsafat. Objek material filsafat adalah pokok bahasan atau materi yang menjadi objek penyelidikan. Objek material filsafat merupakan pengetahuan yang telah disusun secara sistematis dengan menggunakan metode ilmiah tertentu sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara umum. Nah, objek material filsafat dapat disebut sebagai segala yang ada. Maksudnya, objek material yaitu objek pembahasan filsafat yang meliputi segala sesuatu yang ada, baik bersifat konkret maupun abstrak. Contoh objek material yang konkret adalah hal-hal yang nampak dan jelas ada seperti manusia,
alam, benda, binatang, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh objek material yang abstrak yaitu nilai-nilai, ide, ideologi, moral, pandangan hidup, dan lain sebagainya. Untuk objek berikutnya yaitu objek formal filsafat. Objek formal filsafat adalah pendekatan untuk memahami objek material atau cara memandang seorang peneliti terhadap objek material. Satu objek material bisa ditinjau dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Contoh objek formal yaitu berasal dari sudut pandang nilai adalah bidang aksiologi, sudut pandang pengetahuan adalah epistemologi, sudut pandang keberadaan adalah ontologi, serta sudut pandang tingkah laku baik dan buruk yaitu bidang etika, dan lain sebagainya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa objek material adalah sesuatu hal yang dijadikan sasaran penyelidikan. Sedangkan objek formal adalah metode untuk memahami objek material tersebut. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Keisha. Baik, terima kasih. Di sini saya Keisha Gisani Sabira dengan NPM 212122002 akan menjelaskan poin yang berikutnya, yaitu apa saja tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat muncul dalam bentuk-bentuk. Yang pertama, kapitalisme, yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya merupakan upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Nah, salah satu bentuk tantangan kapitalisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ini adalah meletakkan kebebasan individual secara berlebihan, sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, di antaranya seperti monopoli, gaya hidup konsumerisme, dan lain-lain. Tantangan yang kedua yakni komunisme. Komunisme adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Komunisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Nah, salah satu bentuk tantangan komunisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat adalah dominasi negara yang berlebihan sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Selain itu, terdapat beberapa contoh yang lain. Di antaranya bentuk tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat negara. Yang pertama, permasalahan korupsi yang belum tuntas. Yang kedua, lunturnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Yang ketiga, melemahnya penghayatan terhadap Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang keempat, kemerosotan moral dan kekacauan kemanusiaan. Yang kelima, lunturnya kebudayaan dalam negeri karena pengaruh globalisasi. Dan yang keenam, melemahnya hukum di Indonesia karena lemahnya integritas penegak hukum dan hukum di Indonesia dapat dibeli. Pancasila lahir karena paham bernegara yang sudah ada tidak cocok dengan kondisi rakyat Indonesia. Kapitalisme dan komunisme menjadi tantangan bagi sistem filsafat Pancasila karena nilai-nilai yang terkandung saling bertolak belakang. Pancasila menginginkan negara hadir melindungi rakyatnya dengan tidak memandang ras, suku, dan juga agama. Komunisme menginginkan rakyat diatur dan dibatasi oleh negara. Rakyat dilarang mengkritik negara. Semua warga negara diperlakukan rata dan dibatasi ruang geraknya. Sedangkan kapitalisme ini ingin peran negara dibatasi di tengah persaingan warga negara. Kapitalisme ingin semua kejadian yang ada ditentukan oleh pasar
dan juga para pemilik modal. Komunisme dan kapitalisme ini dapat mengancam keberlangsungan sistem filsafat Pancasila. Nah, peran negara dalam melindungi rakyat akan hilang apabila komunisme dan kapitalisme ini diterapkan. Komunisme dapat menghilangkan aspek keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, sedangkan kapitalisme membuat rakyat kecil menderita karena kalah oleh para konglomerat dan juga pemilik modal. Terima kasih. Untuk poin yang selanjutnya akan disampaikan oleh Fajar Salam. Padanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kenapa sih kita sebagai mahasiswa perlu untuk mempelajari Pancasila sebagai filsafat negara. Nah, jadi sebagai filsafat negara, tentu Pancasila ada yang merumuskannya. Pancasila memang merupakan karunia terbesar dari Allah SWT dan ternyata merupakan Like Star bagi segenap bangsa Indonesia di masa-masa selanjutnya. Baik sebagai pedoman dalam memperjuangkan kemerdekaan, juga sebagai alat pemersatu dalam kehidupan berbangsa, serta sebagai pandangan hidup untuk kehidupan manusia Indonesia sehari-hari. Dan juga Pancasila lahir 1 Juni 1945, ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 bersama-sama dengan Undang-Undang 1945. Sejarah Indonesia telah mencatat bahwa di antara tokoh perumus Pancasila itu ialah Mr. Muhammad Yamin, Profesor Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Dapat dikemukakan mengapa Pancasila itu sakti dan selalu dapat bertahan dari guncangan kisruh politik di negara ini. Alasannya yaitu pertama ialah karena secara intrinsik dalam Pancasila itu mengandung toleransi. Dan siapa yang menentang Pancasila berarti dia menentang toleransi. Nah, maka dari itu Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia yang harus diketahui oleh seluruh warga negara Indonesia agar menghormati, menghargai, menjaga, dan menjalankan apa-apa yang telah dilakukan oleh para pahlawan, khususnya pahlawan proklamasi yang telah berjuang untuk kemerdekaan negara Indonesia. Sehingga baik golongan muda maupun tua tetap meyakini Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tanpa adanya keraguan guna memperkuat dan mempersatukan bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, yang selanjutnya apa sih pengertian dari filsafat itu? Jadi filsafat dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, terdiri dari kata phile artinya cinta dan sophia artinya kebijaksanaan. Nah, jadi filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Cinta artinya hasrat yang besar atau yang berkobar-kobar atau yang sungguh-sungguh. Sementara kebijaksanaan artinya kebenaran atau kebenaran yang sesungguhnya. Nah, jadi filsafat berarti hasrat atau keinginan yang sungguh-sungguh akan kebenaran sejati. Nah, sementara filsafat secara umum dapat diberi pengertian sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran hakiki. Karena filsafat telah mengalami perkembangan yang cukup lama, tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor tersebut misalnya ruang, waktu, keadaan, dan orangnya. Itulah sebab maka timbul berbagai pendapat mengenai pengertian filsafat yang mempunyai kekhususannya masing-masing. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat mempelajari filsafat itu sendiri. Yang pertama, memperoleh kebenaran yang hakiki. Dengan kita mempelajari ilmu filsafat, kita bisa tahu kebenaran mengenai suatu hal dengan hakiki. Hakiki yang dimaksud di sini yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya atau yang sesungguh-sungguhnya. Yang kedua, melatih kemampuan berpikir logis. Jelas, dengan kita mempelajari filsafat, kita bisa meningkatkan kemampuan berpikir logis kita. Yang ketiga, melatih berpikir dan bertindak bijaksana.
Jelas, dengan kita mempelajari filsafat, kita bisa melatih cara berpikir kita dan cara bertindak kita secara bijaksana. Yang selanjutnya, melatih berpikir rasional dan komprehensif. Yang kelima, menyeimbangkan antara pertimbangan dan bertindak sehingga diperoleh keselarasan hidup. Yang terakhir, menghasilkan tindakan yang bijaksana. Nah, sebagai informasi, filsafat adalah suatu bidang ilmu yang senantiasa ada dan menyertai kehidupan manusia. Nah, jadi setiap nilai-nilai yang ada dalam sila Pancasila perlu dijadikan sebagai dasar dalam hidup berbangsa dan bernegara. Nah, dengan filsafat Pancasila pula, kita dapat mengetahui sifat-sifat kehidupan pedesaan dan semua aspek yang memiliki hubungan erat dengan kehidupan sosial dan juga kelangsungan hidup negara. Dengan filsafat, kita dapat menemukan kebenaran yang penting tentang sifat negara, gagasan negara, dan tujuan negara Indonesia. Begitupun dengan pendidikan. Pendidikan dilakukan oleh manusia melalui kegiatan pembelajaran. Dalam praktik pendidikan yang universal, banyak ditemukan beragam komunitas dari manusia yang memberikan makna yang beragam dari pendidikan. Di Indonesia, pendidikan ditekankan pada penguasaan landasan terbentuknya masyarakat meritorik. Artinya, arti meritorik di sini memberikan waktu jam pelajaran yang luas dalam penguasaan mata pelajaran tertentu. Filsafat Pendidikan Nasional Indonesia berakar pada nilai-nilai budaya yang terkandung pada Pancasila. Nilai Pancasila tersebut harus ditanamkan pada peserta didik melalui penyelenggaraan pendidikan nasional dalam semua level dan jenis pendidikan. Maka dari itu, Pancasila adalah falsafah yang merupakan pedoman berperilaku bagi bangsa Indonesia yang sesuai dengan kultur kita, yaitu bangsa Indonesia yang memiliki adat ketimuran. Pendidikan karakter memang seharusnya diambil dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Agar apa? Agar tercipta manusia Indonesia yang cerdas, berperilaku baik, mampu hidup secara individu dan sosial, dan juga memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik, serta beriman dan juga bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semuanya telah tercakup dan terkandung filsafat pendidikan Pancasila yang mempunyai ciri yaitu integral, etis, dan religius. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada para pemateri yang sudah menyampaikan rangkaian materi mengenai Pancasila sebagai filsafat negara. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan hasil renungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father kita yang dituangkan dalam suatu sistem. Pancasila sebagai sistem filsafat mengajarkan tentang sumber dan hakikat, realistis, filsafat hidup, dan tata nilai atau etika. Oleh sebab itu, sangat diperlukan pemahaman pendekatan dasar filsafat Pancasila untuk perealisasiannya atau pengimplikasiannya. Dengan mempelajari filsafat, dapat memperluas kesadaran kita sehingga ruang lingkup pandangan kita semakin luas ke depannya. Selain itu, Pancasila adalah suatu sistem dan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena di setiap sila dalam Pancasila itu saling berhubungan atau saling berkaitan, dan saling mengkualifikasi dalam memenuhi syarat-syarat sebagai suatu sistem filsafat sehingga bangsa Indonesia meyakini dan mempercayai Pancasila sebagai suatu kenyataan dan nilai-nilai yang benar, paling adil dan paling bijaksana, paling baik dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Bapak I.R. Soekarno, beliau mengatakan, "Aku tidak mengatakan bahwa aku yang menciptakan Pancasila. Apa yang aku kerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri, dan aku menemukan 5 butir mutiara indah." Beliau mengatakan seperti itu. Mutiara indah tersebut tidak lain adalah Pancasila sebagai filsafat negara kita saat ini. Dengan harapan apa yang kelompok kami sampaikan, mudah-mudahan teman-teman dapat memahaminya dan semoga teman-teman bisa merealisasikannya atau mengimplikasikannya pada kehidupan sehari-hari.
tentang Pancasila sebagai filsafat negara kita. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan mendengar dengan baik. Semoga kita dapat bertemu di lain waktu. Saya Alpia Damayanti dengan NVM 212122034 yang berperan sebagai moderator. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.